Berarti kan tidak terjawab. Ya, udah aku jawab apa itu. Siapa yang pernah diberikan sebuah ketetapan Tuhan dan dia mengatakan aku tidak bisa menjawab, aku tidak bisa membaca? Itu siapa? Terdapat di mana itu? Kan ku bilang di Yesaya tadi. Gimana? Yesaya berapa ya? Buka baca sendiri. Yesaya 29 nomor 11 nomor 12. Ayo. Yesaya 29 terus nomor 11 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang sedang menyimak diskusi ini, berjumpa lagi bersama saya di channel Sajian Islam. Dua keyakinan, dua pandangan, satu arena. Argumen akan diuji, bukti akan dipertanyakan, dan setiap jawaban akan menentukan jalannya perdebatan. Selamat datang di debat Islam dan Kristen. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sajian Islam dengan memberi like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. saya bisa 29 ya? Iya. Jangan lebay, santai aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan kau nangis. Kamu kok nggak ada di sini, awas kamu ya. Apaan sih lo? Ada nggak? Ayo. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila Oh ya, ini udah cuma nih. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, terus maksudnya kamu tujukan kemana omongan kamu tadi? Di mana kitab itu? Dan siapa yang mengatakan aku tidak bisa membaca? Aku tidak dapat membaca. Itu tergenapi di mana? Oke, jadi tadi ayat yang dibawa oleh Gurunda kita Bang Zuma adalah Yesaya 29 ayat 11 dan 12. Kita buka dulu ya. Ya. Di ayat 11-nya, maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Nah, dan di ayat 12-nya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu merupakan isi dari Yesaya 29 ayat 11 dan 12. Oke, di sini kita dengarkan penjelasan dari pihak Kristen ya. Itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia akan mengatakan, maaf ye, aku tidak bisa membacanya. Mantap Gurunda. Ayo. Ya terus ini yang dipermasalahkan, ya udahlah kalau masa itu udah bahasannya maksudnya apa? Kamu nggak coba yang rinci lah, yang lebih dipahami pertanyaanmu itu maksudnya apa gitu loh. Apakah ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang pernah diberikan sebuah ketetapan dan dia mengatakan aku tidak dapat membaca? Ada atau tidak ada? ada jawabannya ada. Ada. Siapa namanya? Kitab apa itu yang termaterai itu? Dan kapan kejadiannya itu?
Jangan-jangan yang dikasih sama yang kalian katakan iblis kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya, Rati. Ini orang kebanyakan nonton film horor ini orang. Akulah Yesus, Rati, yang kau aniaya. Kau yang melakukan dosa, aku juga yang jadi tumbalmu, Rati. Ya udah apa sih yang mau dibahas cuma masalah materi ini? Yang mau dibahas apa sih, bingung? Siapa yang disuruh membaca sebuah kitab atau ketetapan tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca, itu di mana terjadi? Kapan itu? Kau sudah mulai keringat dingin, cucuku. Gila lu. Ya, ini sesuai dengan ayat itu dan kejadian sebetulnya. Itu dimaksudkan pada bangsa Israel pada saat itu, khususnya warga Yehuda. Jadi kita termaterai itu tertulis di dalam Yesaya 29 ayat 11 dan orang pandai, 12 bukan ya. orang yang tidak bisa membaca. Orang yang pandai dan terpelajar itu Namun beralasan untuk ayat bahwasanya kami ini tidak bisa ditujukan membaca. kepada siapa? Itu ayat itu dimaksudkan pada kejadian pada saat itu, pada zaman Nabi Yesaya. Ya, orang yang tidak orang yang disuruh membaca kitab tetapi tidak bisa membaca, orang yang buta huruf cuma Pandai kali, pandai. Ayo, orang buta huruf. Pandai kali. Pandai. Itu terjadi kapan? Dan apa nama kitab termaterai itu? Semangat, cucuku. Segala kekuatan gelap telah kuberikan kepadamu. Dari sejak engkau bersama dengan ari-ari yang kutanam di belakang pohon. Rati. yang ntar lagi lu jadi setan, lu jadi roh mana. Kamu mencerminkan apa yang pernah kukatakan kepadamu. Masih kau ingat, Rati kecilku, saat aku meniup ubun-ubunmu di saat itu di bulan purnama. Hari ini aku datang untuk mengetuk pintu. Buka, Rati. Nggak bisa baca, terus pertanyaan apa lagi? Yaitu siapa yang diberi kitab dan tidak bisa membaca kitab itu? Daniel, namanya Daniel. Kamu jangan sembrono, Kenarok. Biarkanlah dia, Arya Kamandanu ini untuk berpikir. Enggak, Bapak itu abang ini kelamaan searching Google. Saya nunggunya lemas juga. Ya, jadi untuk kitab termaterai di dalam Alkitab merujuk pada gulungan misteri ilahi yang tidak dapat dipahami atau dibuka oleh manusia kecuali oleh Allah. Konsep ini terutama muncul dalam kitab Yesaya, Daniel, dan Wahyu. Tadi yang dibacakan yaitu terdapat dalam Yesaya 29 ayat 11 dan 12 yang menggambarkan penglihatan Tuhan dan nubuat yang tertutup bagi orang-orang Israel karena kebutaan rohani mereka, sehingga isi Alkitab itu tidak bisa dibaca baik oleh orang yang pandai maupun yang bodoh. Untuk di dalam kitab Daniel 12 ayat 4 sampai dengan 9, Daniel diperintahkan untuk menyembunyikan dan mematrai perkataan serta isi penglihatan tentang akhir zaman sampai pada waktu akhir tiba. Untuk di dalam kitab Wahyu terdapat dalam Wahyu 5
ayat 1 sampai dengan 5. Yohanes melihat sebuah gulungan kitab di tangan Allah yang dimaterai dengan 7 materai. Hanya anak domba yang layak membuka materai tersebut karena pengorbanannya. Jadi di sini dalam makna rohani, kitab termaterai itu merupakan misteri dari rencana Allah, menyimpan rahasia tentang penghakiman, penebusan dosa, dan penggenapan sejarah dunia di akhir zaman. Keterbatasan manusia menunjukkan bahwa hikmat manusia tidak mampu menyamai rencana Allah tanpa penyataan ilahi dan Kristus. Oke, baik, kita simak lagi untuk diskusinya. Yang diberikan kitab termaterai nggak ada. Ketawa ngeledek Nabimu sendiri. Dengar, tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menerima kitab termaterai, nggak ada. Sakit pula. Ayo. Jadi yang menerima kitab termaterai siapa? Katanya Nabi Muhammad ganteng, wangi, punya istri 13, tapi gak bisa baca. Berarti yang menggenapi Yesaya 29 ini siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi siapa? Kalau dia naik motor nih, Nabi ada rambu-rambu Muhammad dilarang lewat. Sallallahu alaihi wasallam. Ditabrak. Jadi yang menggenapi siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi kitab termaterai itu siapa? Enggak paham dia. Coba saya Makanya kamu katakan sedikit jangan ya. tertawa-tawa senang dulu cuma. Jangan tertawa senang. Ya, pertanyaan saya, yang menggenapi diberikan kitab termaterai itu siapa? sesuai Sebut. dengan Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kitab mana yang dimaksud, yang dimeteraikan sampai akhir zaman? Kitab yang ditermaterai itu cuma itu terdapat kitab Wahyu dan Yesaya. Masalah generasi. Apakah penerima kitab Wahyu ketika didatangi oleh pembawa Wahyu itu mengatakan, aku tidak bisa membaca? Sama-sama Muhammad. Adakah penulis kitab Wahyu mengatakan aku tidak bisa membaca? Ya, CS-an orang itu CS-an. Tidak ada. Nggak paham dia, nggak ngerti dia, nggak ngerti. Masalah generasi. Makanya Nggak jangan paham kamu dia. ketawa terbahak-bahak mengenai Nggak paham itu. dia, nggak ngerti dia, Aduh. nggak ngerti dia. Udah Nggak kujawab paham. semua udah kujawab. Jadi yang menggenapi siapa? Kitab termaterai itu yang menggenapi siapa? Bukan pertanyaan yang Nabi menggenapi Muhammad cuma yang Sallallahu bisa Alaihi membuka kitab termaterai itu hanya Yesus. Dengarkan saya, dengar. Saya katakan kepada saudara, ketika Nabi Isa nanti datang, dia membenarkan tentang apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Beliau yang mengatakan bahwa yang datang kepada dirinya itu adalah betul, yang datang kepada para nabi itu adalah betul. Artinya bahwa ketika ada kitab termaterai yang diwahyukan, yang dinubuatkan, yang diramalkan oleh para nabi, dan hanya digenapi oleh orang yang tidak bisa membaca ketika dikasih kitab tersebut, berarti itu sudah menjawab keingkaran kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang sanggup menunjukkan data itu, di mana beliau atau siapapun itu menerima pengajaran dan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini kitab termaterai. Kitab termaterai. Di mana dalam
Ya, jadi yang dimaksud kitab termaterai di dalam Yesaya 29 ayat 11 adalah Al-Quran ya. Karena maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu bermaterai. Nah, di sini kan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi ya, yang berarti beliau tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran melalui surat Al-A'raf ayat 157 sampai dengan 158 dan surat Al-Ankabut ayat 48, serta terlihat jelas saat peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira ketika malaikat Jibril menyuruh beliau untuk membaca. Ya, jadi sudah jelas kan di dalam Alkitab Yesaya itu kitab bermaterai itu adalah Al-Quran. Jadi di sini umat Kristen tidak paham dengan maksud dari Yesaya tersebut. Baik, kita simak lagi untuk diskusinya. Mengajarkan kepada umatnya semua ajaran-ajaran yang di atas itu, sementara dia itu tidak bisa membaca. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu bukan berupa tulisan, tapi itu adalah wahyu. Namanya wahyu. Wahyu itu ilham yang masuk ke dalam hatinya, lalu kemudian disampaikan kepada kaumnya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi nabi-nabi itu tidak baca kitab. Nabi itu apa yang datang padanya berupa wahyu, yaitu ilham dari Roh Kudus, itu yang disampaikan kepada para sahabat. Kalau dia orang pintar, orang cerdas, berarti bisa jadi dia ngarang kayak Paulus. Karena dia pintar, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bisa mengarang apa saja. Tapi Nabi Muhammad, seorang yang buta huruf, kenapa bisa dia mengungkap semua kebenaran itu? Dia nggak sekolah cuma. Nggak sekolah, mau sekolah di mana orang dia hidup di bangsa jahiliyah? Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa tidak sekolah, Daud tidak sekolah, Salomo tidak sekolah. Coba begini, setahu Yesus juga tidak sekolah. Hanya Esra Suru yang mengakui Yesus sekolah. Cuma Nabi Muhammad yang nggak bisa baca, nabi-nabi lain bisa cuma. Nah, andai saja Nabi Muhammad bisa baca, kalian akan mengatakan ini Quran adalah karangan beliau karena dia bisa baca. Ini dia membahas tentang Nabi Musa karena dia baca di kitab sebelumnya. Tapi karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca Torah, nggak bisa membaca Injil, dia buta dia buta Ibrani dan buta Aramaik, buta kemudian Septuaginta bahasa Yunani kuno dan seterusnya. Maka bagaimana mungkin dari lisannya memberikan sebuah pengajaran tentang hal-hal yang telah sedang dan akan datang, padahal dia tidak bisa membaca. Artinya bahwa apa yang terlontar dari mulutnya itu adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Nabi Musa adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Yesus perkataan Tuhan. Nabi Isa adalah perkataan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Coba sekali lagi Yesus, coba sekali lagi kau bicara coba. Apa yang keluar dari mulut Nabi Isa? Yesus tadi bilang Yesus tadi coba. Apa yang keluar dari mulutnya Yesus? Itu bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Aku baptis kamu, hari ini kamu udah murtadin. Maksudnya gimana ini Pak Rati? Dengar. Terima kasih. Firman yang kau dengar dulu. Terima kasih. Kamu udah mengakui Yesus itu. Terima kasih. Mengakui apa? Tadi kau bilang, kamu tadi ngomong Yesus dari Allah itu, kamu udah terima kasih. Yesus
apa yang disampaikan Yesus itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yesus rasul utusan Tuhan, apa masalahnya? Padahal, dengerin. Yang salah kalau Ya, saya dengerin, mengatakan Pak. Yesus itu Tuhan. Ya, dengerin. Yesus itu Tuhan. Dia Padahal- menerima firman dari Padahal di mana di komal-komal semua komal Islam di TikTok ini, saya udah ikutin semua. Tuhan. Tidak ada yang mengakui seperti dirimu bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah. Cuman kamu sendiri, Juma. Berarti kamu udah paham yang saya ajarin selama ini. Cuman dirimu sendiri. Lah, tidak mengakui bagaimana sih? Ya kan memang Yesus itu utusan. Yesus itu tidak berkehendak atas kemauannya sendiri. Mereka tuh apa kata mereka? Yesus itu nggak ada. Firman Oh, Allah nggak ada. Itu Nggak beda. diakui Yesus. Nggak. Itu Dengerin. Yesusnya Kristen. Enggak, mereka tuh nggak ngaku Yesus. Ya Yesus, kamu tadi bilang udah Yesus. Berarti Yesus ya Yesus. Yang ku maksud ini Yesus penerima firman, bukan Yesus yang Kristen lah, Juma. oh beda. Yesusnya Kristen beda. Emang ada Yesusnya Islam? Yesus yang ku maksud ini adalah Yesus Yesus. Islam. Kalau Isa Islam. Kalau Kamu bilang tadi, Yesus ke Yesus. Kamu Tunggu. terlalu Yesus. Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus di dalam Bible itu ada dua minimal. Yang pertama, dengar. Yang pertama, Semenjak kapan Yesus ada dua? ya ampun, tidak percaya dia. Tunjukkan Bang Suma, tunjukkan. Penonton, ini lihat dengar Juma, kata Yesus ada dua. Dari mana? Tadi walaupun bagaimana cuman dari mulut dirimu aja, semua komal-komal Islam ini tidak mengaku Yesus, tidak mengaku Yesus itu menerima firman dari Allah, tidak mengaku Yesus itu menjalankan perintah Allah. Cuman dirimu aja Juma. Terima kasih banyak Juma. Berarti kau paham apa yang kau ajarkan selama ini. Caramu menghibur diri itu garing dan gagal. Di dalam kitab yang Anda baca, Yohanes 14 nomor 24, Yesus berkata, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus ada Aku dua. tidak. Yesus Nah, ada dua. sekarang saya buktikan kalau Yesus itu ada dua. Saya buktikan. Di dalam Matius 7 nomor 22 23, pada hari terakhir nanti ada banyak orang yang datang kepadaku, berseru kepadaku, memanggil aku, mengharap kepadaku dengan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat? Dengar dulu, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Tapi pada saat itulah aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Nah, pertanyaan saya, pada saat pendeta Anda bermujizat pakai nama Yesus dan mampu mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana yang datang membantu dia? Sementara yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Ayo. Dari mana jawabannya Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Baca Matius 7, 22, 23. Baca. Jadi gini, cuma Yesus itu dengerin dulu, kamu belum jelasin. Dengerin dulu, jangan langsung ayo. Baik, kita baca dulu ya. Untuk Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sudah jelas kan di sini kan? Jadi Yesus tidak mengenal Kristen. Di dalam Alkitabnya itu Yesus yang asli. Oke? Yesus orang Kristen lah. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian? Itu tertuju kepada Yahudi yang menyembah berhala. Sejak kapan orang Yahudi mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Nah,
omongan dia itu kok buat orang Yahudi, bukan buat pendeta-pendeta sekarang. Oh, kata siapa? Pada saat itulah banyak orang datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Cuma dengerin. Sedangkan pendeta Risuli, Lubis, itu lahir tahun berapa Juma? Kan pada hari terakhir, pada saat semuanya orang sudah dikumpulkan, hari terakhir. Sekarang kan kau bicara. Dari penghakiman Bang Ratih. Bang Ratih Rasiti, kenapa tidak paham-paham sih? Roman Isa itu bukan nama dia. Loh, Yesusnya mengatakan pada hari terakhir nanti akan datang banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kan hari terakhir. Woi penonton, Yesus ada dua. Ya, lucu dia. Yang pertama, udah yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ya betul. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Iya, betul sama dia. Hati-hati. Iya. Siapa itu yang datang palsu pakai nama dia? Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus itu siapa? Ya banyak yang palsu-palsu. Nah itu berarti bukan cuma dua kan? Ya kok? Itu yang palsu. Makanya aku bilang, jangan kau bilang Yesus dua. yang palsu ada kan? Kan mengaku-ngaku. Ya iya, palsu ada. Yesus berarti dia bukan Yesus dua. Loh, saya mengatakan di dalam ajaran kitabmu, sabar. Di dalam agamamu Yesus itu ada dua. Yesus yang palsu, Yesus yang palsu, dan Yesus yang asli. Yang kau sembah di gereja itu palsu. Aku tanya dulu, ada nggak Yesus asli mengajarkan dirinya untuk dituhankan di gereja hari Minggu? Ada nggak? Maksudmu apa pertanyaanmu? Tidak ada. Itu tidak ada, Umar. Tidak ada. Lalu Yesus mana yang kamu sembah di hari Minggu? Ya Yesus orang Kristen. Ya itulah, Yesus Yahudi tidak mengajarkan itu. Makanya Yesus yang asli mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Karena hanya orang Kristen yang menuhankan Yesus di hari Minggu, orang Yahudi tidak. Tadi Yesus kau akan angkat. Sekarang Yesus kau jatuhkan. Yang kau sembah itu yang palsu. Tadi kau bilang Yesus itu benar dari perkataan Allah. Sekarang kau bilang palsu. Itu yang asli, menerima firman. Dengar dulu. Dengar. Yesus yang asli melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus yang palsu, dengar dulu. Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus menggiring orang-orang non-Yahudi untuk menuhankan dirinya dalam nama Yesus. Itulah yang palsu. Gak ngerti dia. Sekarang nggak ada. Jadi maksud di dalam Matius 7:22 itu adalah turunnya Yesus yang kedua kali ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Itu maksudnya adalah pada waktu keturunan Yesus yang kedua kali ke dunia. Yesus tidak mengakui, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Masa orang disalib katanya digantikan? Emangnya pernah pengganti? Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Itu dalil. Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Emang zaman dulu ada sinetron? Lu kok sinetron itu di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Cuma sinetron itu fakta. Tahun-tahun 2000-an sinetron. Itu fakta, tertulis di Bible begitu. Tuhan
Tuhan menggantikan pengkhianat untuk sebagai korban penebusan bagi orang yang benar. Amsal 21:18. Tadi kamu Baik, kita bukakan ya. Kalau misalkan Oten ini tidak percaya ya, di dalam Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, di sini dikatakan berarti Yesus itu digantikan pada waktu penyaliban. Ya, di sini masih belum paham juga. manusia. Allah berwujud manusia. Sabar. Maria melahirkan manusia kan? Roh Allah. Ya, nanti itu konsep Kristen. Saya hanya bertanya apa adanya. Yang dilahirkan Maria manusia kan? Iya, jasmaninya. Oke. Namanya Yesus. Jasmaninya. Namanya Yesus kan? Iya, jasmaninya. Oke. Yang datang kepada Paulus, Galatia 1:1, namanya Yesus tapi bukan manusia. Beda. Yesus ada dua. Satu manusia, satu bukan manusia. Jadi ada dua Yesus. Ada dua dong. Satu manusia, satu bukan manusia. Ini nanti trending topik nih. Iya. Trending topik. Sekarang Cuma saya ulang nih. Zulkifli M. Abbas mengatakan Yesus ada dua. Ini trending topik ntar. Saya katakan lagi sekali lagi. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Itu konsepmu. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Yang keluar dari rahim manusia. Jasmaninya manusia, rohnya Allah. Kamu yakin rohnya adalah Tuhan? Wow, jelas. Oke. Baik. Di dalam 2 Petrus 3:5, sehari bagi Tuhan, 1000 bagi manusia. Bagi Juma. Bagi manusia 1000 tahun sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kenapa? Maksudnya gini, kalau rohnya Yesus itu adalah Tuhan, ya, kenapa dia terikat dengan hari-hari bumi? Justru itu cuma dia kan merendahkan diri, dengerin. Justru itu Allah itu merendahkan diri. Berarti rohnya juga roh. Ya, dia kan merendahkan diri. Iya, berarti roh manusia juga kan? Ya, kok manusia? Kan merendahkan diri. Roh Allah, jasmani manusia. Nah, rohnya masih tetap Tuhan. Ya Allah, roh Allah. Roh Tuhan kan? Ya. Kalau roh Tuhan, di mana Tuhan itu adalah roh, bagi dia sehari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kenapa dia tidur? Itu gak ada hubungannya. Kenapa dia tidur? Ya, siapa? Ya kan namanya dia menyerupai manusia, cuma ya harus dia seperti Katanya manusia. rohnya roh Tuhan. Ya, terus kenapa dia tidur? ya namanya dia merendahkan diri sebagai manusia, Katanya dia Tuhan. Harusnya, dengar, harusnya kalau dia adalah Tuhan, selama 1000 tahun tidak ada malam bagi dia. Ya, kenapa kau ngomong kayak gitu? Kan Ya harusnya tidak tidur lah. Kalau Tuhan tidur, nanti yang menjaga bumi siapa? yang ada di dalam tubuh Yesus katamu roh yang adalah Tuhan. Kenapa dia ngantuk? Kenapa dia tidur? Wah, kan udah saya jawab, cuma dia itu udah saya jawab dari tadi. Allah itu dengerin, Allah itu merendahkan diri. Yang mana yang merendahkan, daging atau roh? Dengerin dulu, Allah itu merendahkan diri, daging atau roh? Menyerupai manusia, rohnya ikut turun sebagai roh manusia. Ya udah pastilah. Lah, berarti bukan roh Tuhan. Gimana sih lo? Kenapa? Katanya merendahkan diri si roh. Itu nggak boleh Tuhan turun ke bumi. Di mana dalilnya? Yang punya dunia ini dia, ngapain ini nggak boleh? Enak berarti aja lu. berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Dia kok nggak? Justru dia suka-suka dia. Dia kan Tuhan. Berarti dia bukan menjadi Tuhan lagi kan? Ya, suka-suka dia mau turun naik suka-suka dia. Enggak, bukan dia. Kaunya yang kutanya. Kau yang harus jujur. Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Ya, rohnya tetap Tuhan,
Tuhan cuma. Kalau rohnya kenapa terikat dengan waktu manusia? Karena dia menyamai supaya manusia itu patuh. Lah, katamu rohnya roh Tuhan. Iya. Berarti dia tidak terikat oleh ruang waktu. Itu justru itu kan menyerupai manusia. Dia harus ikut aturan manusia. Berarti rohnya roh manusia. Ya kalau roh manusia mana mungkin Tuhan. Lah, maka dari itu Anda yang harus periksa diri. Kalau Kok dia, masa? kalau rohnya terikat ruang dan waktu, berarti dia bukan Tuhan. Ya Tuhan lah, dia kan suka-suka dia. Mau terikat, mau gak terikat, suka-suka dia. Suka-suka kamu, anak orang kau bilang Tuhan, bukan suka-suka Masa? Tuhan. Sekarang gini, mau tanya sama lu. Masa Tuhan kau atur-atur? Kau yang ngatur Tuhan, Ya. bukan aku. Kan kau bilang, masa Tuhan ke dunia tidur? Ya Tuhan, dia mau tidur, mau tidur, Tuhan mau mimpi. Tuhan mengatakan bahwasanya dia tidak pernah dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Kenapa kau bentuk? Ya, itu jawabannya juga tadi, dia merendahkan diri menyerupai manusia. Tuhan mengatakan dia nggak bisa dibentuk. Ya, kamu nggak paham ya? Iya, kamu yang nggak paham, kau yang membentuk Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Aku Gimana tidak sih, dibentuk. Oh. Aku tidak dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku tidak ada. Kenapa kau membentuknya menjadi Udah dibilang daging? Yesus dua, sekarang Kenapa kau dia- membentuknya? Kenapa kau membentuknya menjadi daging? Kenapa? Sekarang Tuhan diatur-atur, mau membentuk, mau nggak membentuk urusan dia. Loh, kok urusan dia? Kau yang mengurus terlalu dalam terhadap Tuhan sehingga kau bentuk Tuhan itu sendiri menjadi manusia. Kamu kan tadi nggak setuju. Kenapa Tuhan itu tidur ngantuk kau bilang? Iya, kenapa? Ya suka-suka dia cuma. Dalilnya tidak begitu. Masa kau atur-atur? Masa kau atur-atur Tuhan gimana sih lu? 2 Petrus 3 nomor 5 jelas dikatakan di situ, sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Iya, apa hubungannya? Kalau roh yang ada dalam diri Yesus itu Tuhan, Ya, berarti 1000 tahun bagi dia, ya. satu hari bagi dia, 1000 tahun bagi Yesus sang daging. Ya, terus? Berarti karena Yesus melekat padanya roh Tuhan, 1000 tahun Yesus tidak pernah tidur. Ya, salah kamu. Kok salah pula? Salah. Kan yang melekat pada diri Yesus itu Tuhan. Kan rohnya. Loh, bukannya Tuhanmu roh? Ya, kan kalau jasmaninya tidur lah cuma. Dia tidak terikat dengan rohnya. Ya, dengerin. Jadi Jasmaninya tidur. bisa nggak tidur rohnya tanpa roh? tidak, rohnya tidak. Bisa tidak tidur tanpa roh? Ya, suka-suka Tuhan. Ya kok suka-suka Tuhan? Kau yang suka-suka diri lo. Kamu samakan dirimu sama Tuhan. Bukan, saya berbicara pakai dalil. Kau yang menyamakan dirimu dengan Tuhan, habis itu suka-suka Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur Suka-suka Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur Dalil. Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur 2 Tuhan. Petrus. Ini sudah tertulis nih. 2 Petrus 3 nomor 5 sudah tertulis. Tapi kau yang ngatur lagi. Yang ngatur saya apa kamu? Sudah dikatakan 1000 tahun bagi manusia, satu Apa hari bagi Tuhan. hubungannya? Kenapa dia tidur? Ya, suka-suka dia mau mimpi basah urusan dia. Berarti dalil 2 Petrus 3 itu salah. Dia mau tidur mimpi basah, dia kan Tuhan. Mama, kenapa agamamu mengatakan kau jadi gila kayak begini, kawan? Kenapa? Kamu diajarin tiap hari gak pinter-pinter kamu. Kenapa? Sekarang ku tanya, Kamu gak saya naikin, dengar, kamu gak saya naikin kelas nanti aja lah. apakah roh yang ada dalam diri Yesus itu terkekang oleh ruang dan waktu? Ya, dia Allah mau terkekang nggak urusan dia. Katanya satu hari bagi dia, 1000 tahun bagi manusia. Itu kan perumpamaan aja cuma. Itu kan perumpamaan cuma kau. Jadi apa cuma bodoh? Lih, dalilmu kok jadi kayak kau hancurkan sendiri. Ya, kok kau hancurkan? Kamu 1000 tahun. Dengar. Dengerin dulu. 1000 tahun. Ya. 1000 tahun. Ya. Bagi manusia Yesus. Ya. Satu hari bagi roh Yesus. Ya. Terus? Roh Tuhan ada dalam diri Yesus. Ya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
Aku Ya. tidak berbuat selain dari apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Ya, Sekarang yang ada dalam diri Yesus itu adalah Tuhan yang baginya 1 hari 1000 tahun. ya masalahnya di mana? Masalahnya, kalau roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang 1 hari baginya 1000 tahun bagi si daging, harusnya bukan si roh yang ikut dengan daging, tetapi daging yang harus ikut kepada si roh, karena yang Tuhan adalah roh, daging bukan. Roh sama jasmani itu kan Tuhan. Tuhan, jadi kamu ngatur Tuhan. Emang kamu di atas Tuhan? Tuhan aturannya 1000 tahun. Kenapa kamu yang buat peraturan Tuhan cuma? Itu dalil, tolong. Itu dalil. Kenapa kau merubah dalil? Ngatur Tuhan. Bukan Tuhan mengatur. dengerin, Kau mengatur dalil. Tuhan Kau memimpin. setelah ada dalilnya. Tuhan memimpin bahasa urusan dia. Loh, gimana orang ini? Dalil yang ada di Bibelmu mengatakan Kamu kan melarang dia tidur, kamu melarang dia tidur, udah. bukan melarang tidur, baginya 1 hari 1000 tahun. Itu urusan dia. Tapi kenapa dia tidur? Ya, kan mengikuti cara manusia karena dia merendahkan diri sebagai manusia. Dia mengikuti, berarti dia berubah, bukan lagi Tuhan. Ya, jasmaninya manusia. Nah, kenapa dia terikat dengan waktu manusia? Karena harus mengikuti cara-cara manusia. Kenapa kau yang mengatur? Kau yang mengatur, kok jadi Kau saya? yang mengatur, Tuhan harus mengikuti cara-cara manusia menurutmu Dianya, kan? dianya sendiri yang ingin. Di mana itu tertulis? Karena dia ingin turun ke dunia. Di mana itu tertulis Tuhan Sekarang ingin saya tanya. mengikuti manusia? Sekarang ini saya tanya. Di mana tertulis? Klien Yesus kan Oke, jadi isi dari 2 Petrus 3 ayat 5 yang berbunyi, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Juga tadi dibacakan dalam Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. apa lagi? Kamu Bagi mengatakan- Bapak 1 hari, bagi saya berapa tahun? Kamu mengatakan di mana Yesus mengatakan dia 1000 tahun, Kamu mengatakan, Bunda. Yesus berkata, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bagi Itu, Bapak 1 hari, bagi Yesus berapa tahun? Terus Urusan kenapa kamu dia apa? ikut-ikutan Itu tidur? Temamu cuma 1.000, temamu cuma Kenapa Bapak ikut-ikut tidur? Kenapa Bapak ikut tidur? Masa Tuhan diatur-atur? Dasar kamu tuh nggak punya iman kamu. Tidak, saya tanya, kutanya samamu. Kutanya samamu, kalau sehari bagi Tuhan, ya, kenapa kemudian dia ikut tidur? Udah dijawab juga. Belum. Kenapa? Belum udah dijawab tadi. Dia tuh mengikuti cara hidup manusia. Loh, katanya 1000 tahun, cara manusia yang 1000 tahun, dia 1 hari. Mau 1000 tahun, mau 1 tahun, itu urusan Tuhan cuma. Loh, dalilmu sudah begitu, kau nggak mau cek dalilnya? Masa kamu ngatur Tuhan? Kau nggak mau cek dalilnya? Masa kamu nggak boleh Tuhan tidur? Kau tidak pernah baca dalilnya mungkin. Sekarang saya tanya, kenapa kamu ngatur Tuhan? Kau pernah baca dalilnya enggak? 1 Kenapa hari kamu ngatur 1000 Tuhan? tahun. Emang kamu siapa? Kamu di atas Enggak, aku Tuhan? tanya dulu, kau pernah baca dalilnya enggak? Ya, itu kamu kan menghafal, itu urusanmu. Memang kau enggak pernah baca. Aku pancing kau tadi 2 Wajar lah, Petrus orang itu kerjaan kamu menghafal kok. nomor Kalau saya gini 5. dengar, dengar cuma. Padahal itu nomor 8. Kau percaya kamu hafal, aja. Dengar saya ngomong. Kamu hafal Alkitab, dengar, hafal Alkitab, hafal Al-Quran, ya. Kamu menghafal nih, kamu hafal. Tapi kamu nggak tahu makna-maknanya. Sementara saya tidak hafal, tapi saya tahu maknanya. Mantapan mana coba? Oke. Bagi Tuhan 1 hari. Nah, terus
Bagi manusia berapa hari? Ya, apa yang kau pikirkan? Bukan, dalilnya. Iya. Mazmur 94, 2 Petrus Ya terus apa urusannya sama dia tidur? Masalahnya ini pertanyaan yang akan menghantam kau, bahwa ternyata yang Yesus dalam rohnya itu dan juga dirinya itu bukan Tuhan. Satu hari mau 1000 tahun, apa sih yang dipermasalahkan? Masalah apa? Mari kita bukakan data ya yang dibacakan oleh Zuma, yaitu 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Itu tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 ya. Jadi Gurunda kita ini, Bang Zuma ini sudah hafal ayat-ayat Alkitab di luar kepala ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 121 nomor 4, topik nih. penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Itu siapa? Ya. Apa urusan sama Tuhan tidur semua itu? Urusannya apa? Penjaga Israel tidak tidur, tidak terlelap. Ya, kamu urusan Yesus tidur apa? Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Ya. Bagi kamu. Itu dalil. Kok nabrak dalil? Dengerin, karena kamu itulah orang-orang yang akan dihukumnya nanti di saat kiamat. Kenapa bisa? Kan bukan saya yang bermujizat pakai nama Yesus. Oh, kamu nggak bisa turun ke dunia nanti menghukum orang-orang seperti kamu. Orang yang dihukum itu adalah orang yang bermujizat pakai namanya. Ini rahasia. Ini rahasia, bukan rahasia Kristen, ya. Dengar ya. Kamu tahu nggak, dalam Alkitab tertulis itu akan membinasakan semua umat sebelum hari kiamat. Nasrani ini akan membinasakan semua umat yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya maaf, saya minta maaf. Makanya Arab itu dibombardir Amerika segala macam, Israel itu kena. Israel itu mengikuti perintah dari Alkitab, paham? Berarti Israel menjalankan Bible untuk membunuh orang Arab yang tidak percaya sama Kristus disalib. Yang tidak percaya kepada Yesus disalib itu dibunuh sama Israel. Disitulah Nabi Isa turun nanti hari kiamat. Karena dia marah, dengerin. Karena dia marah sekali. Itu rahasianya. Biasanya buka apa? Rahasia itu. Kenapa itu Israel selalu membombardir Arab itu? Kenapa? Mereka itu ikut Alkitab bawa. Siapapun kata Yesus, sebelum hari kiamat, semua akan dibinasakan orang yang tidak percaya sama Kristus. Makanya tidak ada habis orang itu. Oke. Yang menyalib Yesus itu orang percaya Kristus atau tidak? Ya. Yang menyalib itu kan orang Yahudi juga. Siapa lagi? Orang yang percaya atau orang tidak percaya? Ya, orang-orang yang sirik sama dia. Orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Ya, orang-orang yang sirik sama Yesus lah. Tidak bisa dijawab. Ya, kenapa? Kok nggak bisa dijawab? Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Kristus? Iya, orang-orang yang sirik tahu. Ya, gimana? Saya ulang lagi. Yang menyalib Yesus orang yang percaya Yesus atau orang yang anti terhadap Kristus? Makanya cuma. Makanya. Capek-capek kamu membahas itu. Makanya. Kok makanya? Saya kasih tahu rahasianya. Rahasia apa? Rahasia saya kasih tahu apa? rahasianya. Anda mengatakan bahwa yang dibunuh yang tidak percaya salib, sedangkan penyaliban itu adalah karya antikristus. Intinya Yesus, Nabi Isa datang ke dunia, dengerin, Nabi Isa datang ke dunia hari kiamat untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya dia disalibkan. Udah. Justru yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Kita lihat nanti kiamat siapa yang Nggak usah hari kiamat. Ini aja dulu pertanyaanku. Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang tidak percaya? Ya, kok kamu tanya saya? Ya kan kamu yang Kristen. Ya,
Mana tahu isi pikiran mereka dulu. Lah, kau kan yang menerima hadiah dari mereka yang antikristus. Hadiah apa yang terima? Salib. Ya, itu kan rencana Allah. Tanpa antikristus, dosamu Itu tidak rencana- ditebus. itu kamu salah. Salib itu rencana Allah. Di mana dalilnya Tuhan merencanakan salib? Mana? Salib itu rencana Allah. Mana Bukan dalilnya? iblis. Di mana dalilnya? Saya tanya. Mana Siapa dalilnya? bilang- siapa Tunjukkan bilang itu dulu. rencana? Sekarang saya tanya. Tunjukkan dalilnya. Siapa Kalau bilang rencana iblis? penyaliban itu rencana Allah, mana dalilnya? Ya ada. Mana? Ya. Kamu jangan menghafal. Aja Apa sih, kah? Pak? Bukan dulu, Aja saya buka kah? dulu. Saya Aja buka dulu. kah? Saya buka Aja dulu. kah? Saya Silakan. buka dulu. Silakan. Hah? Saya buka dulu, Silakan. ya? Habis Oke. itu saya tunjukkan bahwa salib ada. itu adalah karya iblis. Kalau ada, Silakan. Saya Ya. percaya salib kalau ada dalilnya bahwa salib itu adalah rencana Allah. ya. Tunjukkan dalilnya. Tenang kamu ya. Ya, Kalau ada, kamu sekarang ini saya baptis ya. boleh. Oke, dengar ya. Dengar ya ini penonton ya. Ya, Dengar ya. silakan. Silakan kau tunjukkan bahwa penyaliban itu adalah keinginan Allah. Silakan. Oke. Baiklah, cucuku Rati. Kamu harus kembali ke peraduan, cucu. Kamu belum cukup umur untuk bertapa. Ilmumu masih setai gigi kucing. Kamu belum tunjukkan. Ini cuma dengerin. Kamu itu muridku yang tolol setengah mati. Silakan. Dalam ajaran Kristen, penyaliban Yesus Kristus adalah pusat dari rencana keselamatan Allah yang sudah ditetapkan. Tunjukkan di mana sejak kekalan dan dalilnya. untuk menebus dosa Di umat manusia. mana Udah. dalilnya Allah menghendaki penyaliban? Tunjuk dalil. Nah itu udah tertulis. Mana dalilnya? Ya, ini tulisan ini kan dalil. Iya, mana dalil? Di mana di kitab apa tertulis itu? Udah tertulis penyaliban Yesus itu. Ya, gimana? Kamu tak dalil dikasih tahu dalil ketawa kamu. Iya, Bodoh di kitab setengah mana? Di kitab mana tertulis? Oke, masalah kitab saya cari ya. Iya. Aku pikir sudah dapat tadi ya, teman-teman. Udah, Ayo, buku udah, jangan, udah, jangan, udah, jangan, udah, jangan, udah. karena kau menjaga. Ada mengkaji buku cuma ada kasih yang apa kaji jasa. Ini akan mengkaji dia, ada mengatakan tukang buku dengan saya anak wadah. Kau makan ini daun pisang, biar kau pintar. Yang ada Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku karena bapakmu itu iblis. Andais. Kamu harus saya baptis nanti ya. Oke, silakan tunjukkan di mana Allah menghendaki penyaliban terhadap Yesus. Ayo. Nah, di sini rencana penyaliban Yesus tertulis di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apalagi? Apalagi? Ya apalagi? Ada dalil. Ini dalil. Ada mana. Ini dalil. Mana. Di mana Nah, ini Allah berencana Matius, menyalib Markus, Yesus? dengerin. Matius, Markus, Lukas, Mana dan tunjuk. Yohanes. Tunjuk di mana? Di mana? Kamu tak Satu aja dulu. ketawa kamu. Ya mana dalilnya? Ya itu tadi. Empat Injil, empat Injil. Iya, di 4 Bible itu di mana tertulis? Oke, karena kamu penghafal, saya cari dulu. Iya, Ya. cari. Iya, kamu kan udah menghafal kan? Kamu kan anak TK menghafal. Hai cucuku. Jadi di sini penyaliban Yesus karya iblis, merupakan iblis itu keterlibatan di dalam penyaliban. Iblis termotivasi menghasut dan menghancurkan Yesus melalui kematian di kayu salib ya. Jadi iblis itu terlibat di dalam penyaliban Yesus Kristus. Baca apa panjang mana ini? Baca, alah banyak cerita. Dengerin. Kamu saya baptis malam ini. Matius 16 ayat 21. Inilah kalau saya udah kerasukan setan begini nih. Nah, Baca. kamu jangan kerasukan dulu, saya mau bacanya. Masa saya baca apa iblis ah? Baca
Baca 2-3-nya nanti. Kamu jangan kerasukan dulu, dengerin dulu saya baca. Baca 2-3-nya nanti ya. Guru kamu aja kamu lawan, kamu durhaka kamu. Baca. Durhaka kamu. Baca mana firman Tuhannya kalau Allah Matius menghendaki. 16 ayat 21 ya. Yesus mulai menyatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Paham? Mana kalau Allah menghendaki dia disalib, di mana tertulis? Ya itu dia kan dia. Aduh, lebih baca. Ini apa ini cuma? Ini apa? Cukup padakan juga. Ini apa? Ini apa? Mana Betul-betul. dalilnya? Gak pinter-pinter ini Dalilnya. anak benar. Kalau Allah menghendaki penyaliban itu di mana dalilnya? Itu udah saya baca. Enggak ada, itu keterangan pengarang Matius. Gue masih mau Matius pengarang. Ya, jadi apa lagi kalau bukan Dia masih bukan benar Matius itu. mengarang? Oh, kamu dosa kamu. Kok dosa? Kamu aja bilang Yesus udah kacau kamu itu. Kembalilah kepada Tadi katanya, asalmu. mana dalilnya? Satu dikit Ya, mana dalilnya Tuhan mengarang katanya. menginginkan? Aduh, Mana dalilnya Allah Ini bocah menginginkan nggak penyaliban pintar-pintar, terjadi terhadap Yesus? Mana dalil? tadi saya baca. Apa yang kau baca? Kau bilang itu ngarang. Lah, apa yang kau baca di situ? Apakah Allah yang mengatakan? Ya, kamu bilang ngarang Matius. Maksudmu apa? Saya tanya, apakah Allah yang Tadi mengatakan kan di kau situ? bilang Matius pengarang, mengarang-arang. Karena kau menuduh itu Allah. Ya kenapa? Ya itu Matius. Dia kan saksi. Saksi apa? Saksi penyaliban. Enggak, yang kutanya bukan penyaliban, yang kutanya Allah menghendaki penyaliban itu di mana tertulis? Ya itu dia kan maknanya di situ. Maknanya di situ. Maknanya kau tuh kalau kayak TK kalau ngomongnya nggak disimak maknanya. Baik, kita bacakan tadi ya yang dikatakan oleh pihak Kristen di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada ayat 22-nya, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di dalam ayat 23-nya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, jadi itu merupakan kehendak iblis dalam penyaliban. Cipok kau pakai kaki. Masa Yesus dua lu? Iya, bagus 2 daripada 10. Baru kali ini ada manusia yang bilang Yesus dua ya? Memang 2. Kepalamu peang. Gigimu. Sedangkan dari zaman dulu nggak pernah mengajarkan Kata Yesus siapa? dua. Dia Sejak kapan? Yesus mengatakan akan datang penyesat memakai namaku. Abdul Somad aja kayak Haji Baidudin aja nggak pernah mengatakan Yesus dua. Udah. Oh, dia nggak belajar Kristelok, beda sama aku. Jadi Ini kamu makananku. lebih pintar dari baca Idudin. Dia nggak Daripada pernah Idudin. baca ini, dia nggak pernah baca ini. Berarti kamu lebih pintar dari UAS. Beliau tidak pernah baca Iya, ini. Berarti kamu lebih pintar dari UAS. Ya kan bidangnya itu berbeda-beda ya. Kalau UAS itu kan dia Ustadz Abdul Somad itu kan dia itu bidang dakwah dalam syiar Islam. Dan di sini kan untuk Gurunda Zuma itu kan dia itu bidangnya di apologet seperti ini ya. Jadi kita umat Islam sudah paham bahwa dalam berdakwah itu ada bidangnya masing-masing. Nah, inilah Oten yang tidak paham dan menganggap bahwa kita itu atau Gurunda Zuma itu lebih paham daripada Ustadz Abdul Somad ya. Ya karena memang bidangnya itu berbeda-beda. Jadi sudah jelas ya.
UAS nggak baca ini, nggak baca ini UAS. Kamu Ya, bilang, memang berarti beliau lebih nggak pintaran baca kamu. Bible. Sejak Berarti kapan kamu beliau baca Bible? Berarti lebih pintaran kamu dari UAS berkhotbah. Kalau dari segi Bible, saya lebih paham dari beliau. Wah, Lah, parah kau ini. Parah kasian kau. banget UAS ya. Baru Bidangnya Ustaz nomor 1 masing-masing Indonesia kau ada. bilang kayak gitu. Aduh. Beliau tidak belajar Bible, ku bilang. Beliau Masa nggak dibilangnya belajar Bible. UAS sama Jainuddin nggak pernah baca inian, nggak tahu masalah ini. Ya, katanya. memang dia nggak belajar Bible. Lucu kau ini. Makanya cuma kamu itu kok lawan guru, ini gak ada menangnya cuma. Oh, ya. Gak ada Apa? pinter-pinternya kamu, iya. Beliau tidak Oh. belajar Bible. Masa kamu bilang UAS di bawah ilmu kamu gimana Kata sih kamu siapa? itu? Kata siapa? Iya. Kau nggak kata siapa bebas. tadi kamu bilang UAS gak bisa baca ini gak tahu menau kamu bilang. Dia tidak pernah belajar Bible. Dia nggak Kamu belajar tahu nggak di Bible. UAS itu? Siapa tahu UAS sudah menguasai Bible tapi dia nggak kayak kamu menjabarkan. enggak. Bisa kamu tanya UAS? Bisa. Ini aku telepon. Tanya. Nggak, aku Karena UAS telepon. baca ini Alkitab. Coba tanya dia. Aku telepon beliau, tunggu sabar. Wah, apa di teleponnya si UAS gara-gara gua? Enggak, supaya kamu percaya. Biar kau udah gila permanen. Malu lu ya Pak ya? Malu, takut dimarahin si UAS kau? Takut dimarahin si UAS? Waduh, ngapain? Enggak. Tunggu. Mudah-mudahan aku masih simpan teleponnya beliau. Mudah-mudahan UAS nonton nih, katanya UAS itu di bawah ilmu sejuma. Nah, dengar nih. Nah, Tengoklah kalau Kristen kan, itu caranya. dengar. Banyak ini rekaman loh. Bible, beliau tidak pernah baca Bible. Siapa bilang? Udah kamu tanya belum? Aku Udah kamu tanya belum? Aku dengarkan aja dulu, aku cari. Lebih pahaman dia dari kamu, tapi dia gak menjabarkan kayak kamu. Sabar. Berapa tahun dia belajar ilmu agama di Mesir sana si UAS itu? Kamu itu siapa kamu? Dia tidak belajar Bible, Bang. Siapa bilang? Kata kamu. Iya, kata aku. Sedangkan Ustaz Waloni aja yang anak kemarin sore. Ya paham lain. Alkitab, apalagi UAS, apalagi UAS. Itu memang dari Bible dia, dari Kristen. Waloni aja yang anak kemarin sore paham Alkitab, apalagi UAS. Udah. Assalamualaikum Bang Zuma. Ini suara siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara siapa? Guruku Masya Allah. Baik-baik Ustaz, Masya Allah. Kami tadi dengan Pak Nats lagi cerita Bang Zuma, luar biasa, dari mana itu tenaga sama kecerdasannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu karena sering dengar Ustaz. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Pastikan dan Allah jaga Bang Zuma semangat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadzku juga luar biasa, ujung tombak dakwah. Allahu Akbar. Beda dakwah Ustaz Abdul Samad dengan dakwah Bang Zuma. Bang Zuma ini bermain di ranah garis-garis hukum. Tiap hari ada laporan terhadap beliau di mana-mana. Tapi insya Allah kita jaga. Insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Nats mengawal Bang Zuma insya Allah. Bang Zuma, kapan sekali waktu podcast bersama Ustaz Zuma? Ada dengan Ustaz Abdul Samad? Ya, saya Bersama ikut duet. waktunya beliau, guru kita. Oh, insya Allah. Saya mau duduk sama Bang Zuma nanti agak 1 jam kalau bisa. Mas Dian kalau ke Jakarta kita ketemu, bisa ya? Boleh Ustaz. Masya Allah. Satu kehormatan bagi kita Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kami minta nomor Bang Zuma supaya di-linkkan. Saya ke Jakarta 6 bulan sekali. Jadi pas nanti ini kita buat 1 jam untuk saya nanya-nanya tentang kristologi. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Zuma. Kamu sudah dengar? Udah dengar? Kamu udah dengar? Buka Jadi mic-nya, pengetahuan buka beliau dulu mic-nya. tentang kristologi itu memang tidak ada di Islam mata kuliah yang spesial untuk membahas tentang kristologi. Itu enggak seperti di STT belajar Islamologi.
Jadi Yesus itu ada dua, Yesus yang asli, Yesus yang palsu. Yesus yang asli adalah yang datang kepada Bani Israel, mengajar Bani Israel menyembah kepada Allah. Yesus yang palsu yang datang ke Kristen, mengajak Kristen menyembah dirinya. Itu dua Yesus yang berbeda. Tadi sebelum kamu naik, kan aku udah tanya tuh, ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan kawanmu mengatakan itu iblis. Kena deh. Berarti Yesus yang kumaksud dua, satu asli, satu makhluk asing yang memakai nama Yesus. Nah, Yesus asli, Yesus yang mana yang asing? Akulah Alfa dan Omega. Itu Yesus asing itu. Itu Yesus asing. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Itu Yesus asing, bukan Yesus anak Maria, bukan. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu juga Yesus asing, bukan Yesus asli. Yang datang di Pulau Patmos juga mengatakan, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Itu juga Yesus asing. Makanya Yesus mengatakan, sebab Kristus palsu akan datang dan nabi-nabi palsu juga akan datang menyesatkan banyak orang. Kristus palsu artinya apa? Yesus palsu. Masya Allah, jadi gurunda kita Bang Zuma ternyata dikelilingi oleh banyak ulama ya, dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang yang terpelajar semua. Di sini pasti Oten Ratih ini dia sampai kagum ya, kagum dan akhirnya salah tingkah seperti ini dia. Salah tingkah karena ternyata gurunda kita Bang Zuma memang dekat dengan para ulama-ulama tersebut. Baik, kita simak lagi untuk penjelasan dari gurunda kita Bang Zuma. Maaf ye, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, Kristen diusir. Yesus dua. Kalian diusir oleh Yesus karena kalian menyembah iblis dalam nama Yesus. UAS itu sekolah ke Mesir bertahun-tahun cuma. Bukan belajar tentang Kristen lagi. Gak mungkin ilmunya lebih rendah dari kamu cuma. Dia tidak belajar Kristen, beliau tidak belajar Kristolog. Siapa bilang dia nggak kayak kamu sombong? Kamu sombong. Tadi kau dengar suaranya dia telepon saya. Itu kan cuma merendahkan diri. Terus ngapain beliau minta saya datang ke Jakarta? Udah 3 kali ditunda. Itu supaya kamu semangat aja, semangat. Tidak. Kamu sekolah kamu apa? Suka-suka kamu lah. Saya tanya, kamu sekolah kamu apa? Saya sama seperti Yesus. Kamu sekolah kamu apa nih? Iya sama, sekolah aku dengan Yesus sama. UAS itu di Mesir berapa tahun sekolahnya? Ini orang ini iri nih gurunda. Orang Kristen ini iri karena ternyata umat Islam itu tali silaturahimnya itu sangat erat, sangat kuat ya antar sesama umat Islam. Di sini itu Oten ini hanya iri nih gurunda. Gereja. Kamu digaji kan? Sama gereja. Kamu digaji apa lagi kan? Dengan gaji perpuluhan. Kamu itu digaji untuk menghujat Kristen, salah kamu. Aku menghujat Kristen. Enggak Dosa salah kamu. itu. Enggak Dosa salah itu. itu. Enggak salah aku menghujat Kristen. Banyak temamu yang menghujat. Di mana saya menghujat Kristen? Ini aja udah menghujat, apakah iblis nyamar Yesus? Ini udah menghujat. Yesus mengatakan iya. Makanya iblis yang kau sembah itu diusir kalian kan sama Yesus. Apakah iblis nyamar Yesus? Tadi kau sendiri mengatakan iya. Tadi di awal kau naik.
Itu mengakui. Itu iblis yang menyesatkan, bukan iblis yang Yesus. Iya. Iblis yang menyesatkan. Apakah iblis Nah, sekarang begini, coba kau dinginkan hatimu dulu. Ketika orang-orang Kristen nanti bertemu Yesus dengan mengatakan, bukankah kami bernubuat mengusir setan pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus Kristus yang mana yang kalian pakai? Makanya Itulah kau kalau ditanya kau selalu loncat. itu saya kasih jawaban. Yesus mana? Yesus mana yang datang membantu kalian bermujizat ngobatin orang? Iya. Kalau Yesus yang asli mengatakan, aku tidak kenal kalian. Ayo, Yesus yang mana? Ayo, Itu perkataan Yesus yang mana? Matius 7 nomor 22-23. Kata Kalau Yesus itu- begini, dengar dulu. Zaman apa? Zaman apa dia? Hari terakhir nanti, pada saat dia datang sebagai hakim, Ya, banyak orang datang kepadanya. Ya. Yesus, Tuhan Ya. Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, mengusir Ya. setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? tidak ada. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ngarang bebas kamu. Matius 7. Ngarang bebas. Aku tunjukkan. Mau aku tunjukkan dalilnya? Ngarang bebas. Mau aku tunjukkan dalilnya? Memang kalau bicara sih bebas ya, nggak ada hukumnya sih. Mau aku tunjukkan dalilnya? Ya, kamu ngarang bebas saya bilang. Oke, baik. Kau tuduh saya ngarang bebas. Aku tunjukkan dalilnya. Aku tunjukkan Ini kamu dalil. ini nggak tahu. Ya, aku tunjukkan Kedatangan dalil. Nabi Isa itu, kedatangan Yesus ke dunia ini itu apa? Aku tunjukkan dalil. Yang percaya dia disalib. Titik. Iya, kau untuk percaya, untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Kaulah itu. Makanya kamu tuh. Nih, dia tunggu dulu, jangan makanya. Ini aku tunjukkan dalil. Aku tunjukkan Ngarang dalil. bebas kamu. Iya, kau bilang aku ngarang kan? Berarti dalil ini menyakiti kamu. Suka-sukamu ngarang bebas. Kau tuduh saya ngarang. Nah, nih tengoklah ini. Aku tunjukkan samamu nih. Kau, Yesus 2. nih. Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kristen kan? Bukankah kami bernubuat pakai namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jedar. Jedar. Ngarang nggak? Kamu makanya Ngarang kamu. nggak? Saya jawab. Ngarang tidak? Saya jawab. Ngarang Artinya. tidak? Tunggu dulu. Nih, aku perjelas nih. Kalau otanya masih belum paham. Ngarang nggak tahu maknanya, cuma baca Jawab doang, baca dulu. doang. Ngarang nggak Baca aku? doang. Baca Ngarang doang. tidak. Baca doang. Ngarang Kamu tahu tidak. maknanya nggak? Ngarang tidak? Tunggu dulu. Aku Ya, ngarang jelasin nggak? maknanya. Jawab dulu, aku ngarang atau tidak? Ya, kamu nggak tahu maknanya. Aku ngarang atau tidak? Iya, kamu nggak tahu maknanya. Aku ngarang atau tidak dong? Itu bedanya aku sama kamu. Kamu membaca, menghafal, aku bisa maknai. Oke, silakan kau maknai, silakan. Nah, itu dia kayak gitu kan baru pintar anak. Silakan. Bodoh. Pada hari dengar. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada Udah. Tuhan. Ini agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Udah, biar aku jelaskan kan kau ngomong Enggak, diam. jawab. Agama Ya, apa diam, yang diam. memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Diam. Biar aku jelasin. Agama Bunda. apa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Udah dibilang diam dulu biar aku jelasin. Jawab. Enggak. Iya, ini mau aku jawab. Jawab. Agama Ini apa? aku jawab. Iya, agama apa? Ya, nggak bisa diam nggak? Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Jawab. Kamu bisa diam nggak? Biar aku jawab. Jawab. Oten ini malu ini Kamu untuk tuh baca doang, menjawabnya. menghafal doang. Ya nggak sudah, tahu makanya aku maknanya. tanya. Yang Iya, memanggil itu Yesus setiap- Tuhan agama Setiap apa? kalimat itu ada maknanya cuma. Ya udah. Yang memanggil Yesus Makanya. Tuhan siapa? Yesus memanggil Ya makanya dipanggil kamu Tuhan. diam dulu. Bisa diam nggak? Cerewet banget nih mulutnya. Islam atau Kristen? Langsung cepat. Ya kamu diam kok, kamu sudah cepat-cepat. Kau tadi mengatakan aku ngarang. Aku bacakan Kamu dalilnya ngomong, sih. kamu baca saya diam. Kau nggak tahu kamu baca saya diam. maknanya. Kau Ya, nggak tahu mau beres maknanya. sendiri lu cuma. Kau bilang tadi aku ngarang, baca, nggak ada saya diam. dalilnya. Sekarang Kamu yang baca, saya manggil Yesus diam. Tuhan siapa? Kamu baca saya diam. Yang manggil Yesus Tuhan siapa? Kamu baca saya diam.
Yang Udah. bernubuat pakai nama Yesus siapa? Saya jawab, kamu diam dulu. Yang bermujizat pakai Nah. nama Yesus siapa? Kalau udah kalah begini. Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kalau udah Jawab. kalau udah kalah sudah. begini nih, ngaco. Silakan. Begitu dong, silakan, jangan ngangung. Ah, Ya, ini kita perjelas ya untuk Matius 7 ayat 22-nya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini Yesus tidak pernah mengenal Kristen ya, karena Kristen yang mengaku bahwa berseru mengaku dan bernubuat demi nama Yesus, berseru demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, itu adalah Kristen ya. Namun Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Oke, baik sahabat, jelas? Cukup jelas. nah itu ketawa-tawa, ngapain ketawa-tawa itu, Pak? Kedengeran tuh. Kamu ditertawakan sama anak kecil. Kamu itu gak sportif, curang kamu. Ya, mana? Aku diam, Bang. Coba. Hari terakhir diamin, itu. suara itu Hari diamin. terakhir itu kapan? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang diusir di situ agamanya apa? Jawab. Saya belum jawab, kamu udah taruh ketawa-tawa lah. Kamu jawab. Aku diam. Nah, diam. Nah, benar, itu buat hari terakhir, dengerin. Benar itu buat hari terakhir nanti diucapkan Yesus. Kenapa? Dia mengucapkan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah mengkhianati ajarannya dan menyembah berhala. Memang benar dulu dia percaya pada Yesus, mereka itu percaya pada Yesus, menjalankan ajaran Yesus, tapi mereka itu mengkhianat dan menyembah berhala. Makanya kata dia, aku nggak kenal kalian. Kenapa? Dulunya mereka itu mengenal Yesus, tapi berkhianat menyembah berhala. Itu ucapan untuk hari kiamat nanti buat mereka yang berkhianat menyembah berhala. Paham? Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Itulah Kristen itu. Mana dalilnya? Kamu kan minta makna, ini bukan dalil, makna dari bahasa ini aku. Mana dalilnya? Ini bukan masalah, ini makna dari tulisan ini, makna dari tulisan ini. Oh, berarti kau cuma ngarang. Berarti cuma ngarang, comot-comot. Cuma asal ya, Gurunda. Ngarang bebas. Oke, udah. Ya udah. Udah. Itu muridku, gitu murid kalau ngaku muridku ya begitu. Banyak orang yang berseru kepada Yesus. Jadi kalau udah kalah gitu, kalau udah kalah pasang radio rusak-rusak lah, nyanyi lah, kalau udah kalah gitu Bukankah gimana? kami Kalau udah kalah gitu, lu gak malu sama pegikurmu? Gak malu sama pegikurmu kalau kalah begitu? dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi Ternyata guru ini pintar juga ya, dalam hatinya begitu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Kalau begini nih. mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kau udah kalah sih, cuma kebiasaannya begini nih, kalau udah kalah. Daripadaku, Udah hafal saya. kamu sekalian pembuat Kalau udah hafal saya kalah, kamu udah hafal saya berdebat sama Jadi kamu. semua yang memanggil Yesus Tuhan diusir. Saya udah hafal kamu kalau kalah begini. Diusir. Semua yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat bernubuat diusir. Saya udah hafal kamu, cuma kalau Dan kalah kamu kok nggak Anda nyanyi lah, sudah apalah. mengakui itu adalah Kristen. Itu jangan Terima lawan kasih. gurumu. Anda sudah jujur kalau Kristen Inilah bakal akibat diusir kamu melawan gurumu. oleh Nah. Yesus. Oke. Udah, Terima paham kasih artinya tadi? atas Paham. jujurnya Anda Paham. dan nyebulnya Anda.
Padahal Paham tidak artinya? ada makna seperti itu. Itu paham hanya artinya? akal-akalan Anda saja. Paham artinya tadi? Itu akal-akalan Anda saja. Yang Itu makna jelas dari tulisan itu. di Makna dari tulisan itu. Ah, karena memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, malu itu nih. hanya ada Malu di nih. Kristen. Malu kalah nih. Kalah nih. Silakan Anda hibur diri. Saya kasih waktu 2 menit hibur diri. Silakan. Makanya aku udah hafal kamu cuma kamu tuh kok kalah pasang musik lah nyanyi-nyanyi itu udah tabiat kamu. Saya udah hafal banget. Udah. Saya terangin maknanya. Kamu tuh penghafal cuma. Tapi kalau saya ini tahu maknanya. Kayak anak SD kamu menghafal. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yesus 2. UAS katanya di bawah ilmu dia, sombong banget. Jainuddin MJ katanya di bawah ilmu dia, sombong banget. 1 menit lagi. Kamu tuh apologet yang dibayar untuk menghujat, itulah kamu. 1 menit lagi, silakan. Suaramu supaya tertutup. dikasih koin, dikasih apa tuh ikan paus lah, dikasih rumah, dikasih singa, supaya kamu dapat duit, dapat koin. Itulah kamu. Di apologet ini sama lu, sama kayak si Edis juga sama lu. Cari duit kalian itu. Ada Edis dihina sama Rati. Oh ini kok nama cewek? Ya assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Koko, silakan dek. Berani dia hina Edis, nggak takut Bang Rati? Kenapa? Nggak takut sama herder. Herdernya tuh ganas loh, herdernya Edis. Apologet ini bos, apologet ini menebar kebencian, paham? Oh, apologet Kristen. Semuanya. Oh, kebencian dari mana itu Bang kalau apologet Islam? Kamu lihat komen-komen di bawah ini. Komen kan, bukan apologetnya kan? Gimana sih? Kamu lihat kalau Edis lagi live, komen-komen di bawah, segala macam caci maki, omong jorok. Apa dia menebar kebencian? Iya, kalau Edis benar Bang. Itu banyak itu. Apologet ini. Dengar Itu Bang, kejadian. biar saya jelasin. Kemarin di Apologet Medan ini, baru Bang. kejadian Bang, kejadian kena tangkap itu satu ya. Ditanya kenapa kamu menghujat? Pengen kaya kayak Edis dibilang, pengen kayak Edis kaya. Benar itu Bang? Intinya kita bicara fakta Bang. Iya. Faktanya Sekarang gini, Edis menyebar kebencian. sekarang gini, Betul itu Bang. Bang? Sekarang gini Bang, lihat komen-komen di bawah ini. Apa? Ya, segala macam caci maki. Caci maki di mana Bang? Caci maki apa ini? Coba lihat, nangis cuma ditulis. Nangis kok caci Iya, maki? makanya kamu tuh kalau lagi live Edis atau live si Juma ini, komen-komen ini menjelek-jelekan Ini kan siapa? lagi live ini. Ini sekarang lagi live tuh. Coba dibaca tuh. Sekarang saya tanya sama kamu. Nangis mana cacian Bang? Kamu dibilang botol, kamu mau bilang botol? Kamu bilang botol? Bang, kalau abang dibilang botol aja udah emosi. Itu memang Aduh. faktanya. Nah, itu dia, itu gak caci maki. Orang bicara Bodoh kamu fakta. itu. Kau memang Nah. botol. Nah, kamu tuh bodoh. Wah, udah tahu apa lagi ini? Tahu kamu apa lagi ini? Ini menebar kebencian, udah. Abang ini sensitif kali ini. Aduh. Sensitif. Kalau dengerin Bang, kalau ini Islam waktu benar, kecil diejek sama dengerin, teman, masa berantem sama teman? kamu dengerin. Kalau Islam benar, ceramah di masjid. Kalau Kristen benar, ceramah di gereja. Udah. Bang, Siapa yang lagi ceramah di sini? Bang Juma lagi mengedukasi, bukan ceramah. jangan kamu. Kalau di TikTok ini menyebar kebencian kamu tuh. Bang, ini lagi mengedukasi, bukan lagi ceramah. Bedakan dong mengedukasi Bilang, dan ceramah. makanya kamu berarti kamu nggak pernah lihat TikTok ini komen-komen di bawah kamu tuh. Berarti kamu Ini lagi baca sudah nih. naik doang kamu. Ini lagi baca di komen-komen di bawah nih. Nah, coba lihat. Makanya coba kau lihat semua jelekin saya nggak? Waduh, abang ini nggak terima dibilang botol guys. Jangan, Ya, jangan. iya, makanya. Jangan bilang botol dia, guys. Kasihan. Makanya kamu juga sama saja kamu cari duit juga kamu. Ngemis aja sekali ngemis lampu merah sana. Ini, Oke, teman-teman, ini teman-teman, sebenarnya tolong. orang ini gejala awalnya apa ya? Nggak tahu. Dia lagi Coba sedih. ceritain Pak Rati. Ini gejala awalnya Intinya, apa? Pak? apalagi ini Coba. menebar kebencian. Enggak. Enggak, Saya enggak. tanya sama kamu. Menebar Anda kebencian. Anda sebagai pribadi ini gejala awalnya apa sehingga Anda begini gitu loh, coba ceritakan.
Waktu kecil dia dibilang botol, emosi dia bang. Bukan itu aja. Makanya kamu yang botol. Bukan itu Makanya aja katanya. kalau live itu baca komen-komen di bawah. Aku kan nggak bilang abang botol, aku bilang orang ngejek abang botol kan benar dia Selain itu ngejek. banyak. Kamu tuh orangnya Pak bodoh Rati, Pak kali. Rati. Tiap Aku komen-komen mau nanya, live ntar itu dulu, Pak bahasa-bahasa Rati. nggak jelas tau. Ini saya mau kelirikan dulu nih. Pak Rati pernah kehilangan motor? Makanya kamu itu lihat Kayaknya. apologet ini bagaimana tujuannya Ya. apa? Tujuannya apa? Nah. Apologet coba saya tanya. Enggak, Pak Rati ini saya tanya Saya baik-baik. tanya tujuan apologet apa? Tujuannya Mengedukasi. itu supaya Pak Rati Mengedukasi. ini Iya. Dengan berantem begitu. Siapa yang berantem di sini? Wah sering caci maki babi anjing sering. nggak boleh begitu Pak Rati. siapa yang caci maki? Sabar. Kamu udah berapa lama kamu di komen ini? Oi anjing babi makan babi itu bukannya mencaci maki. Nggak boleh begitu Pak Rati. Siapa itu? Aduh. Makanya pasti- kamu tuh nonton pasti lagi konten. live. Apa dibilang? Kamu makan babi kayak babi kamu, makan anjing kayak anjing kamu. Itu enggak benar-benar kebencian namanya. Nggak ada yang ngomong kayak gitu, nggak ada. Iya. Itu botol Makanya bagian kamu tuh. Kamu bilang nggak benar-benar. Makanya kalau Nah, benar gini, Islam. gini, bang. Abang screenshot yang bilangin abang laporin polisi, kita bantu lah, kita bantu. Abang di mana? Kita bantuin lah. Laporin bang. Gini aja. Gini saran saya. Ya. Kalau benar Islam selama di masjid, kalau benar Kristen selama di gereja, jangan diadu begini. Ini namanya diadu, udah. Iya, makanya Pak Rati saya tanya nih. Pak Rati pernah kehilangan barang kesayangan? Jangan ingkari komen-komen di bawah ini. Berantem, jangan ingkari. Ya jangan baca komen lah Pak Rati. Di atas saya ngobrol kita. Saya tanya lagi. Panas nih, panas nih, Batak Bang itu Handi. penjara nggak? 2 kali. Di penjara Anak dia. Batak yang ditangkap. mana? Anak Gara-gara Batak yang apa saya mana? tanya? Gara-gara Gara-gara apa menghujat. saya tanya? Gara-gara menghujat. Gara-gara dia bilang Gara-gara apa lagi kan? Naik ke kolam ini kan? Naik ke kolam ini kan? Bukan, dia ngomong sendiri kok. Dia bilang mana aulanya umat muslim itu, di gua mana dia? Gara-gara dia mau cari, mau bantai dia. Dalam Apa itu? perdebatan kan? Dalam perdebatan kan? Siapa bilang Enggak. dalam perdebatan ngomong Nggak, sendiri nggak dia? berdebat. Sendiri dia bicara Monolog Pak. itu. Kalau Sendiri ya. gitu, kalau bisa, kalau memang kita itu punya agama, berceramahlah tempat ibadah kita, jangan begini mengadu domba begini. Siapa yang lagi ceramah? Bang Juma nggak lagi ceramah. Kapan Bang Juma ceramah? Bang Juma berdiskusi kok jadi berceramah. Diskusi gimana? Komen-komen di bawah kamu baca setiap orang lain, baca. Ya itu kan komen Bang, bukan Bang Juma kan? Ya, itu namanya kan menghujat orang yang lagi diskusi. Ya udah Yang komen Bang, itu ya- bukan Bang Juma ya- loh. Yang komen Iya. bukan Bang Juma. Kamu tuh jangan kamu ingkari lah, kamu jangan sosok bodoh, sosok nggak tahu komen-komen di Gimana bawah itu menghujat. dikontrol netizen Bang? Nggak ada orang bisa ngontrol netizen. Artis aja nggak sanggup ngontrol Ya netizen. makanya jangan ada Laporan apologet, polisi jangan kalau nggak. berantem. Jangan Ya berantem abang screenshot tuh, perang abang batin screenshot tuh. Yang komen-komen abang kalau keberatan lapor polisi Bang. begini. Makanya tidak perlu polisi, tapi iman kita imanin aja. Udah. Oh gitu. Ya, udah, cukup. Polisi lapor dan orang polisi Udah, cukup. kasihan anak orang lapor Pak polisi. Rati ini sebenarnya Ada dalam buatannya. bentar Pak. Anda ini sebenarnya dalam keadaan marah apa tidak marah? Saya marah. Bukan Bang Hadi, dia itu dalam keadaan mabok. Aduh. Bentar dulu, dengar dulu. Bagaimana Cuma cara kalau melampiaskan? jangan di sini. Dengar dulu, bagaimana cara melampiaskan kemarahan? Kamu ini Masa sedang kamu bilang marah tuh di kolam ini nggak berantem. Gimana kamu tuh? Pak Rati, bagaimana cara melampiaskan kemarahan? Melapis kemarahan saya. Harus apa gitu. Bagaimana? Ini botol. Minum madu Pak, minum madu. Ini botol sudah Bang. Kalau Ini mau botol cari madu darah namanya. merah, darah Parah merah kalian bisa. ini parah. Kalian siksa orang tua. Nah, Minum madu Pak, biar itulah, adem. begitu tuh. Itu. Cerminan apa itu? Ajaran apa itu? Cerminan ajaran apa itu? Madu Pak, madu. Bang, aku jualan madu kok salah Bang. Ajaran apa itu? Biar adem, biar nggak marah lagi. Kalau mau cari di lampu merah, jangan di TikTok. Kenapa lagi di lampu merah? Bagi teman-teman yang mau belikan madu buat Bang Rati silakan. Cari Ya, kau mana di lampu tahu. merah. Pak Rati, aku mau nanya baik-baik. Pak Rati, jadwal Anda di lampu merah itu Dikasih jam singa, berapa aja? dikasih Jam berapa paus, aja Anda? dikasih Jam berapa rumah. aja Anda di lampu merah? Jam berapa? Allah. Oh, Bang Rati ini mau singa dia mau singa guys. Tapi kasih madu aja saya lah. tak butuh, saya bukan pengemis kayak kalian. Oh, ya udah kasih madu mau Bang. Saya tak pengemis kayak kalian. Kalau madu mau nggak? Wah, Taruh dulu, kalian itu taruh dulu. pengemis dengan menamakan atas agama, kamu mengemis sudah.
Loh, aku Di jualan lampu Bang. merah itu Pak Rati jam-jam berapa Dengan Pak Dono lampu merah? kamu dengan menamakan agama kamu mengemis sudah. Paham? Iya saya tanya baik-baik. Di lampu Dikasih merah itu paus, ngapain? dikasih mawar, berantem di TikTok, lo astaga. Ya teman-teman yang mau beli Karati, Bu Rati madu Nah, itu silakan dia. ya. Ini contohnya nih. Ini jelas contohnya. Mau dikasih madu kok komplain lagi. Di lampu merah aja kan cari duit. Nih saya kasih lampu merah. Saya lewat saya kasih kalian duit. Ya, bagi teman-teman yang mau kasih madu buat Mas Rati, silakan ya. Ini di profil kita ada. Ketawa dia. Minta alamat, minta alamat. Minta alamat. Malu sama orang tuamu, ngemis kamu malu. Tuh mau dikirim itu Pak Rati. Kirim alamatnya itu mau madu atau enggak itu? Botol Pak. 1 jam lebih dia masa debat. kamu cari duit, kamu debat pernah dia agama emosi. Bego kamu gitu. Bener Gurunda, kalau debat emosi. Akhirnya seperti ini dia. Kayak orang kesurupan. Coba dia menang, dia joget tadi kan, jangan dia merasa menang joget tadi. Gak tau malu kalau gitu. Gak tau malu kau cuma. Kalah dia Gak nangis. tau malu kau cuma. Kau cari koin di TikTok kau. Jadi Yesus ada berapa Yesus? Yesus ada 2. Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia, betul? Kena deh. Yesus ada 2, sepenuhnya manusia dan Yesus yang sepenuhnya Tuhan. Ada 2. Iya Bang Handi, Yesus ada 2 kan? Satu Ya, yang yang Yesus betul, sepenuhnya Bunda. manusia, yang satunya yang sepenuhnya Tuhan. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Itulah Ya, dia. karena 100% loh, 100% ya betul lah. 2 lah jadinya. 2 sepenuhnya Ada 2. Yesus, sepenuhnya manusia. 1 sepenuhnya Tuhan. 2 berarti ada 2 Yesus. Kasihan deh. Kasihan ini memang ya. Kalah dia emosi. Daripada botol kecap mending botol madu guys, kasihkan ke Mas Rati ini ya. Dikasih nama botol emosi, dikasih nama Tapi botol tadi emosi dia apa aku gitu? dia tadi dalam keadaan marah. Ngomel terus ya. Kak Nur nonton rupanya. Makasih Kak Nur. Mengemis kalian di lampu merah, mengemis. Udah. Kalau di gereja boleh Bang. Kalau di dikasih gereja koin boleh bukan nggak? agama orang. Udah. Masa gereja boleh nggak? dua, bagaimana kamu itu? Kalau di gereja Berarti boleh nggak? lebih baik tidur besok orang gila latihan, semua ini, Pak. orang mabuk duit ini semua, mabuk koin, goblok kalian. Bukannya besok mau latihan Pak. Tidurlah. Nanti diomelin sama keluarga lo di Mabuk belakang. koin kalian itu ya. Latihan Asli, apa Bang Andi? Tidur Pak besok latihan. Marah-marah mulu Pak Rati. Kenapa Pak Latihan Rati? Latihan bagaimana caranya supaya nggak ketubruk mobil di lampu merah. Simulasi. Inilah kelompok pengemis. Inilah kelompok pengemis nih. Oke, baik sahabat muslim semuanya. Demikianlah perdebatan kita hari ini. Perbedaan antara Islam dan Kristen adalah hal yang serius dan layak dibahas dengan ilmu, bukan kebencian. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap bisa berdiskusi dengan akal sehat dan saling menghormati. Untuk teman-teman yang menonton, silakan nilai sendiri setiap argumen yang disampaikan. Jangan hanya memilih berdasarkan emosi atau siapa yang paling meyakinkan, tetapi pelajari, renungkan, dan cari kebenaran dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa diskusi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke semua sosial media kalian agar yang lain tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.